Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafi Kaulia dengan NIM 2107539 akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Studi Literatur mengenai Tradisi Malamang Masyarakat Minangkabau. Adapun pembahasan di sini yang pertama yaitu latar belakang, kemudian ada pembahasan di mana pembahasan ini akan membahas mengenai Lemang, kemudian Minangkabau, kemudian Malamang serta nilai-nilai dalam tradisi Malamang. Kemudian terakhir nanti ada kesimpulan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Di sini Malamang merupakan warisan budaya yang sudah terjaga sejak dulu. Nah, dalam hal ini Malamang juga dapat menjadi sebuah sarana komunikasi karena banyak orang yang berhubungan satu sama lain dan bertukar informasi yang mereka butuhkan selama kegiatan membuat lemang. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat di sini cenderung mengabaikan nilai-nilai tradisional. Ini juga berdampak pada eksistensi tradisi Malamang dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Di sisi lain, cara pembuatan lemang memang membutuhkan waktu yang relatif lama dan tenaga ekstra. Oleh karena itu, memudarnya warisan Malamang ini tidak luput dari kecenderungan atau pergeseran pemikiran masyarakat masa kini yang menginginkan segala sesuatu itu secara mudah atau kita sebut dengan instan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari lebih dalam tentang tradisi Malamang yang berkaitan dengan budaya Minangkabau. Baik, selanjutnya mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi kepustakaan atau library research. Metode penelitian ini meliputi pengumpulan data, kemudian ada penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini menggunakan kumpulan tugas yang terkait dengan sumber penelitian, kemudian dengan cara membaca, merekam, dan mengumpulkan data perpustakaan. Nah, tradisi Malamang di Sumatera Barat dijelaskan dalam tulisan ini. Kemudian penulis juga mengumpulkan data dengan sumber-sumber termasuk artikel, jurnal, dan buku yang membahas tentang tradisi Malamang di Sumatera Barat. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai lamang. Di sini Resvihul 2017 mengatakan bahwa lemang adalah masakan khas Minangkabau yang dimasak dengan nasi ketan yang dikenal dengan nasi puluy dan disajikan dalam wadah bambu atau disebut dengan talang alang-alang. Kemudian lamang juga hadir dalam bentuk yang beragam, namun bahan dasarnya selalu sama dan cara pembuatannya pun hampir sama. Lamang yang terbuat dari beras ketan ini juga dikenal sebagai lamang sipuluy atau lamang bareh ketan, atau kita sebut dengan lemang beras ketan. Selanjutnya mengenai Minangkabau. Asmaniar 2018 mengatakan karena Padang adalah nama provinsi dari ibu kota Sumatera Barat, maka orang Minang sering disebut sebagai orang Padang dalam percakapan sehari-hari. Tapi lingkungan ini biasanya menyebut orang mereka sebagai orang awak atau yang berarti dengan orang Minang itu sendiri. Kemudian ada Malamang dan tradisi Malamang. Malamang ini adalah istilah untuk memasak lemang di mana makanan disiapkan menggunakan sejumlah beras atau pulut, kemudian yang dimasak dalam santan di dalam bulo dengan memanggang atau meletakkan bulo di dekat api. Kemudian untuk tradisi Malamang, Arifa 2021 mengatakan kebiasaan Malamang tampaknya sangat lazim di Kabupaten Padang Pariaman karena akar sejarah dari Malamang ini dimulai dari wilayah atau daerah di sekitar pantai Tiku di pesisir selatan Murdi Jati. Kemudian pada waktu itu Syekh Burhanuddin menyebarkan Islam ke seluruh dominan Minangkabau. Kemudian dari suatu itu berawal di mana Syekh Burhanuddin menerima ajakan dan undangan untuk makan rendang tikus, ular goreng serta kari babi. Di sana Syekh Burhanuddin dengan lembut menolak dan ketika diminta untuk mencicipi hidangan yang ditawarkan menyatakan bahwa ia tidak menyukai gulai babi, ular goreng, dan rendang tikus. Nah, kemudian kapan Malamang ini dimulai? Menurut Resvirul 2017, masyarakat Minangkabau melaksanakan tradisi Malamang ini pada tanggal-tanggal tertentu, biasanya saat Maulid Nabi, kemudian sebelum Ramadan, kemudian ada sebelum Idul Adha, pada peringatan kematian dan acara-acara tertentu lainnya.
Sebelum Idul Adha, ritual Malamang ini secara tradisional dilakukan di Nagari Limokaum, contohnya di Kabupaten Tanah Datar. Kemudian sehari sebelum umroh Idul Fitri, setiap rumah menyiapkan lamang yang akan disajikan pada Idul Fitri dan diberikan kepada rumah mertua, keluarga lain, serta pengunjung yang datang ke rumah untuk Idul Fitri. Namun dapat dikatakan bahwa praktik ini sekarang hanya menjadi kenangan dan telah dilupakan. Masyarakat masih mempraktekkan adat malaman pada saat ini, juga untuk peringatan kematian di kota Solo, Pariaman, dan daerah lainnya. Kemudian bagaimana untuk prosesinya? Di sini ada dua. Yang pertama itu mengenai persiapan alat dan bahan. Untuk alat dan bahan yang digunakan, alat yang digunakan dalam malamang ini ada talang atau kita sebut dengan bambu. Kemudian alat dan bahannya itu ada santan, ada beras ketan atau puluh, daun pisang sebagai alas dalam bambu, kemudian ada garam dan kemiri. Kemudian untuk selanjutnya tentang cara mengolah lemang ini sendiri. Yang pertama, pembuatannya dimulai dari mencari talang, kemudian memotong talang, membersihkan talang, mencari daun pisang, mengalas talang dengan daun pisang, membersihkan dan mengeringkan beras ketan. Kemudian beras ketan tadi dimasukkan ke dalam talang, kemudian membuka dan mengukur kelapa, ada memeras karambeh atau kita sebut dengan kelapa untuk dijadikan santan, kemudian memasukkan santan ke talang, dan menyiapkan latar atau tempat pembakaran, membawa talang yang sudah diisi dengan beras tadi ke latar, dan terakhir memasak atau membakar lemang. Nah, yang terakhir yaitu mengenai nilai-nilai dalam tradisi Malamang. Menurut Gria Wardani 2017, yang pertama itu ada nilai religius. Di sini dikutip dari Helmaiza 2020 mengenai pentingnya ajaran spiritual atau prinsip-prinsip agama yang terdapat dalam tradisi kematian Malamang, dipraktikkan di beberapa masyarakat di Minangkabau. Penting untuk diingat bahwa kesadaran manusia akan mengalami kematian dan bahwa belajar bersabar dengannya adalah langkah yang diperlukan menuju pemahaman diri kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai media komunikasi, Putra 2002 mengatakan membuat lemang dapat menjadi sebuah wadah untuk berkomunikasi. Malamang adalah sarana komunikasi yang andal dan praktis untuk hampir semua acara komunitas. Saat mempersiapkan dan membuat lemang di rumah mereka sepanjang malam, orang yang terlibat akan memperkuat ikatan keluarga mereka, setidaknya dengan keluarga masing-masing. Yang terakhir, nilai budaya. Helmaiza 2020 mengatakan tradisi Malamang membantu masyarakat menyadari betapa pentingnya untuk membangun persahabatan antar tetangga, karena melalui persahabatan kita dapat menjaga silaturahmi kita di masa-masa sulit, dan juga penting untuk melestarikan budaya apapun yang terjadi, karena masyarakat akan selalu menjaga silaturahim. Bahkan generasi muda menyadari betapa kuatnya mengakar dalam persatuan budaya masyarakat dalam tradisi Minangkabau. Kesimpulan dari artikel ini adalah Malamang itu adalah suatu tradisi atau kegiatan membuat lemang yang diadakan di Minangkabau dalam waktu-waktu tertentu seperti Maulid Nabi, menjelang hari raya, kemudian pada saat kematian, dan masih banyak lagi. Tradisi ini dimulai saat Syekh Burhanuddin menyebarkan agama Islam di Padang Pariaman yang masih yang masih banyak menganut kepercayaan Hindu. Adapun kemudian untuk bahan dan alat yang digunakan dalam Malamang ini tadi sudah dijelaskan, yaitu ada talang, kemudian santan, beras ketan, daun pisang, garam, kemiri. Nah, sedangkan untuk proses pembuatannya tadi itu dimulai dari mencari talang dan diakhiri dengan memanggang lemang tadi. Kemudian untuk nilai-nilainya itu terdapat 3 nilai tradisi yang dapat kita ambil dalam kegiatan Malamang ini. Yang pertama itu mengenai nilai religius, kemudian sebagai sarana komunikasi, dan nilai budaya. Baiklah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.